Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salaf as-salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila hadrati at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhina fi hadzal ma'had wa fi hadhihi al-mu'assasah wa nakhussu bil dhikri ila hadratu Syekh Yahya Syamsu'ali wa azwajihi wa Qiyai Muhammad Ma'sum bin Ali wa Abu Khaliyah Hashim wa Qiyai Jamila Ma'sum wa Qiyai Al-Aziz wa Qiyai Umar Faraq wa Qiyai Ibn Hakim wa zawjatihi wa Barak Abdul Ghaffar wa jami'il asatid wal ustadzat alladzina sabaqu wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai mana kemarin? As-Safarah. Sudah As-Safarah ya? Al-Bararah. Iya. Atau yang setelahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan istilah-istilah yang ada di Al-Babul Awwal. Sekarang kita ke yatata'ta'u. Ya. Hah? Apa? Abu Musa al-Asy'ari. Oh, Al-Bararah. Al-Bararah. Ini menjelaskan tentang hadis alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiramil bararah. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an nanti anugerahnya adalah dia bersama para utusan, yaitu para malaikat yang mulia, yang baroroh. Baroroh itu baik. Kebaikan itu diukur dengan ketaatan. Makanya di sini al-baroroh itu apa? Al-baroroh jam'u barin atau jam'u barun. Artinya jamak kata barun atau jam'u barin, gitu aja. Jamak kata bar, jamaknya baroroh. Wa huwa utawi bar itu iku al-muti'u, yang taat, makhluk yang taat. Jadi kalau disebut ma'as safarah al-kiramil bararah, itu adalah para malaikat pencatat amal kita, itu yang mereka itu disifati dengan al-bararah. As-safarah al-malaika al-katabah, al-bararah yang muti'. Jadi malaikat pencatat itu dimuliakan oleh Allah karena memang malaikat itu selalu taat. Dan mencatat itu tidak ada manipulasi data.
Semuanya sesuai apa adanya. Kalau orang melakukan kebaikan, maka ditulis. Kalau melakukan keburukan, ya ditulis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Siapa yang bertugas mencatat? Malaikat. Itulah disebutkan dalam surah Al-Infitor, kiraman katibin. Ya, terusannya apa? Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi mereka itu yang mencatat itu ngerti, tahu apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Nah, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia ini akan diberi anugerah bersama para malaikat yang mulia. Lah, malaikat itu tempatnya di mana? Tempatnya malaikat-malaikat ini ya tempatnya di tempat yang tinggi, di surganya Allah. Maka berarti dia akan masuk surga dikawal dengan malaikat-malaikat ini. Ini kan luar biasa ini. Lalu bagaimana orang yang tidak mahir membaca Al-Quran, tapi dia mau belajar, itulah yang disebut di dalam lanjutannya, di hadis ini, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia yatata'ta. Apa itu yatata'ta? Di sini dijelaskan, yashtaddu wa yashukku. Yashtaddu berat. Yashtaddu berat. Wayashuku dan kesulitan berat. Itulah disebut dengan yatata'ta. Orang yang sudah belajar ngaji tapi kok dia ini kesulitan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang tidak boleh itu kalau orang tidak mau belajar ngaji lalu merasa sudah puas dengan ngajinya padahal ngajinya masih belum benar. Nah, ini yang jadi masalah. Karena orang itu bawaannya macam-macam. Ada orang itu yang kalau membaca itu bahasa Jawanya itu petes sol-solan. Petes sol-solan itu kadang kayak loncat gitu loh. Ingat ngono kadang-kadang ada. Terus ada yang diajari huruf dot, gak bisa-bisa. Dot, volt, bo, wangel. Tapi dia tetap belajar. Itu yang disebut yatata'ta. Jadi Allah masih memberikan apresiasi berupa falahu ajron, yaitu 2 pahala. Yang tidak boleh itu berat tapi tidak pernah belajar, tidak mau belajar. Terus gak apa-apa, ngene ae lah, itu tidak boleh. Makanya sampean kalau pas ngaji setoran atau ngaji fasoha, hurufnya ada yang kurang pas, diingatkan, dilatih, diingat-ingat, dilatih. Jangan kemudian sudah apa-apa wes gini loh, jangan. Quran itu harus dijaga betul dari banyak sisinya, dari semua hal. Termasuk cara bacanya itu harus sesuai dengan riwayat. Jadi tidak boleh kita ngarang. Sedikit saja bisa fatal. Contoh, baca surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kan seharusnya begitu. Moro-moro mocone ono jedai. Sehingga menjadikan yang pendek itu jadi agak panjang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah kan sudah nambah panjangnya, itu tidak boleh. Atau yang seharusnya tidak dengung, dibaca dengung. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya tasdid didengungkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah kan jadi keliru. Itu ternyata bukan banyak ya, ada beberapa orang yang baca kayak gitu. Padahal tasdid yang asli dengan tasdid yang sebab dari nun mati atau tanwin bertemu ya, itu kan berbeda. Ya. Innahu kana tawwaba. Dibaca
Innahu kana tawwaba. Kan keliru. Ini harus belajar. Jangan sampai nggak tepat. Makanya Quran itu harus disetorkan ke guru. Kalau sampean menghafal. Kalau belajar binadhar ya harus disimak ke guru. Harus diajarkan oleh guru secara talaqi. Jadi ada pertemuan murid dengan guru secara langsung. Abu Musa al-Ash'ari. Sekarang nomor 34. Nomor 34 itu kalau kembali ke sini itu hadis riwayat Abu Musa al-Ash'ari yang matan hadisnya mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'min. Jadi perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an sregep deres itu seperti buah utrujah. Ya, ini adanya di Arab sana. Tapi katanya seperti jeruk. Itulah yang kemudian buah utrujah itu diambil menjadi simbolnya lambang atau logo pondok Madrasatul Quran. Yang tengah itu yang ada gini-gini itu buah utrujah kalau dipecah itu filosofinya. Sampeyan tahu logonya MQ kan? Nah, itu tengahnya ada bundar gini terus ada gini kan? Itu buah utrujah dipecah. Jadi setiap lembaga itu punya logo yang itu mengandung nilai-nilai filosofis. Nah, ini logo kita juga begitu. Kenapa harus model perisai? Itu kan model perisai ya. Tahu perisai ya? Perisai itu bahasa Arabnya junnah. Itu kan ada penjelasannya. Sudah tahu penjelasannya ya? Ini sampai masih dapat buku yang mengenal pesantren yang dulu cetak warna biru itu enggak punya. Enggak tahu itu cetak lagi apa enggak itu. Sudah lama itu. Zaman saya jadi direktur dulu saya bikin itu. Tapi beberapa pengasuhnya sudah mengalami ada perollingan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa al-Ash'ari? Beliau adalah Abdullah ibnu Qaisin. Yaitu nama aslinya Abdullah bin Qais. Jadi Abu Musa itu kunyah. Kunyah itu ya sekedar julukan. Nanti abu-abu itu bisa jadi abu itu nanti pada kunyahnya itu dia anaknya namanya Musa, makanya namanya Abu Musa. Kan begitu. Yarhamukillah. Tapi ada juga abu itu yang tidak harus anaknya. Contoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Nah itu bukan nama anaknya. Kalau Abu Musa tidak tahu, nanti kita lihat nanti. Tapi nama asalnya Abdullah bin Qais. Mansubun ilal Ash'ar. Namanya dinisbatkan kepada qabilah Ash'ar. Kan makanya ada al-Ash'ari. Jadi Ash'ar itu nama qabilah. Kalau disandarkan pada orang, dikasih ya namanya ya nisbat. Makanya al-Ash'ari. Kalau kemudian turun jadi nama orang. Di Indonesia ada nama orang namanya Ash'ari. Di antaranya Kiai Haji Ash'ari. Bapaknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Ini namanya tafa'ul. Tafa'ul itu mengambil nama orang besar, termasuk qabilah Ash'ari ini menghasilkan Abu Musa al-Ash'ari, ya, yang di qabilah ini kalau tidak salah, ini terkenal suaranya itu enak-enak di qabilah ini. Ya, maka dipakailah nama Ash'ari itu untuk tafa'ul. Tafa'ul itu mengharap keberkahan dari nama orang atau tokoh tersebut. Kemudian punya putra,
namanya Muhammad Hashim. Maka namanya kemudian Muhammad Hashim bin Asy'ari, binnya hilang, jadilah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sama kayak begini, penulis kitab ini namanya Imam Muhyiddin, namanya Imam Yahya bin Syaraf. Kemudian mendapatkan julukan Muhyiddin. Kunyahnya Abi Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf. Asalnya berasal dari desa Nawa. Nawa namanya desanya. Karena berasal dari daerah Nawa, dia disebut Nawawi. Berarti kan nisbat pada daerahnya. Kalau tadi Asy'ari nisbat pada qabilahnya. Jadi nisbat itu bisa daerah, bisa qabilah, bisa dipakai dua-duanya. Kan begitu. Imam Nawawi yang berasal dari daerah Nawa itu alim. Beliau lahir sekitar abad ke-7 Hijriah. Ya, abad ke-6 atau ke-7. Itu ada di pengantar sini, di depan ini. Nah ini. Lahir, nah ini. Tahun 631, berarti benar, abad ke-7 Hijriah. Ini alim, terkenal sekali beliau. Saking alimnya, saking terkenalnya, orang-orang kemudian memberi nama anaknya Nawawi. Itu namanya nisbat pada Imam Nawawi. Tapi nisbatnya maksudnya tafaulan. Paham? Makanya ada Imam Nawawi Banten. Orang Indonesia yang alim, lama tinggal di Mekah, sehingga dijuluki Sayyid Ulama Hijaz di masanya. Penghulu atau pemimpin para ulama di Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah dan sekitarnya itu. Imam Nawawi, orang Indonesia. Murid-muridnya banyak orang dari luar negeri. Sehingga beliau ini ulama kaliber internasional. Kan begitu. Apakah di Banten ada namanya Desa Nawa? Enggak. Cuman beliau ini tafaulan mengambil nama Imam Nawawi. Yang Nawawi itu nama daerah di sana, di daerah Syam. Nah begitu. Ada orang di sini namanya Suyuti. Siapa Suyuti itu? Itu ada daerah namanya As-Sayud atau As-Suyud, itu di Mesir. Ada imam besar namanya Jalaluddin Ibnu Abdurrahman As-Suyuti. Maka di sini namanya Suyuti. Ada Al-Ashmuni. Ada Az-Zarkashi, nama orang Zarkashi. Itu namanya ulama-ulama besar. Ada namanya, orang disebut namanya Imam Syafi'i. Nah, Syafi'i itu siapa? Itu dari Syafi'. Itu juga kelompok qabilah yang terkenal, Syafi'i. Kalau kita Asy-Syafi'i, maka bermadhab Syafi'i. Tapi kalau nama orang Imam Syafi'i, itu namanya tafaul. Paham ya? Tafaulan. Untuk ngalap barokah. Di Indonesia itu ada nama kiai, dinamakan nama mbahnya. Contoh, Kiai Haji Mustafa Bisri. Ayahnya namanya Bisri, mbahnya namanya Mustafa. Jadi Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Mustafa Bisri Mustafa. Kenapa? Karena mbahnya itu kiai. Sehingga oleh abahnya dulu, salah satu putranya dinamakan Mustafa, ngambil nama dari ayahnya. Ada lagi Kiai Rois Suriah PWNU Jawa Timur. Itu namanya Kiai Haji Anwar Mansur. Kiai Haji Mansur ya, itu punya mendirikan pondok Pacul Goang, pesantren Pacul Goang itu loh. Kiai Mansur itu punya bapaknya namanya Kiai Anwar. Kiai Anwar punya putra Kiai Mansur, Kiai Mahfud Anwar. Kiai Mahfud Anwar itu pondok sebelah, yang ini sebelah ini. Kiai Mahfud Anwar itu abahnya Kiai Kikin, pengasuh Tebu Ireng. Kan begitu? Kiai Anwar punya putra Kiai Mahfud, lalu punya putra Kiai Mansur Anwar. Kiai Mansur punya putra namanya
diberi nama Anwar, berarti Kiai Anwar bin Mansur bin Anwar. Jadi Anwar Mansur Anwar. Paham ya? Itu Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Jadi Kiai Anwar Mansur dengan Kiai Kikin, Kiai Abdul Hakim Mahfud itu pernah sepupu misanan. Jadi masih saudara dari jalur ayahnya. Kalau dari Bunyai Khairiyah kan Gus Kikin itu jalur dari ibunya. Bunyai Abida punya ibu Bunyai Khairiyah. Kalau yang di Khairiyah Hashim ini Bunyai Jamila, adiknya Bunyai Abida. Itu dari sisi silsilah. Itu namanya tafaulan. Termasuk nama saya Muhammad Hashim. Ayah saya namanya Asy'ari. Padahal Asy'ari itu ayah saya bukan keluarga sini, tapi orang Pasuruan. Dapat ibu saya, putrinya Bu Jamila, kan begitu. Terus ayah saya ingin memberi nama saya, kok kebetulan nama ayah saya itu Asy'ari. Saya diberi nama Muhammad Hashim. Kemudian maturlah ke Bunyai Khairiyah. Ini ceritanya ini, saya masih bayi. Saya belum bisa ngomong apa-apa waktu itu. Ayah saya matur ke Bunyai Khairiyah. Saya dikasih nama Muhammad Hashim. Lalu kata Bunyai Khairiyah, ya muka-muka ini tafaulan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Walaupun kalau dari sisi ilmu ya jauh, bainas sama wa sumber minyak. Saya ini di bawah masih. Cuman paling enggak kan nama itu. Jadi nama Hashim. Itu ceritanya. Itu namanya tafaul. Nanti sampai kayak ini putranya Gus Faiz, Mas Amak, ya kan? Mas Amak kan diberi nama Maksum Ali. Lah itu tafaulan kepada Mbah Canggahnya berarti. Kalau dengan Gus Faiz kan Kiai Maksum Ali kan buyutnya. Ini berarti canggahnya. Diberilah nama Maksum Ali. Jadi begitulah. Kalau Kiai Maksum Ali, kenapa namanya Maksum Ali? Maksum sendiri itu namanya, Ali itu abahnya. Adlan Ali, Kiai Adlan pendiri Wali Songo itu adiknya Kiai Maksum, makanya namanya Adlan Ali. Jadi kalau tidak jauh-jauh ya itu masih ada kerabat. Ya tadi itu cucunya dinamakan nama mbahnya. Bukan berarti anak ini lahir langsung sudah tua karena nama mbahnya, bukan. Ini dari sisi tua, dari sisi ilmunya, akhlaknya, bagaimana mbahnya dulu memberikan contoh-contoh, memberikan ajaran-ajaran dan menyampaikan ilmu dan seterusnya gitu. Seperti saya, nama saya Hashim ya. Ketika bayi ya mungkin lucu. Karena bayi kok jenengi? Karena pandangan orang loh. Hadratus Syekh Hashim itu kan sepuh kan gitu. Arek iki cilik kok sepuh kan ndak. Makanya ada orang-orang kemudian yang enggak mau ngasih nama tafaulan karena dianggap enggak keren. Padahal dalam Islam tuh nama itu sesungguhnya ada doa di situ. Beda dengan orang barat. Kalau orang barat itu yang penting kerennya. Karena dianggap dalam nama itu tidak ada doa. Makanya salah satu kewajiban orang tua yang menjadi hak anak itu adalah memberi nama yang baik. Yang baik itu apa? Mengandung doa. Gitu loh. Nah kalau sekarang itu, wah nggak keren. Akhirnya dicarilah nama-nama. Generasi sampean kan banyak. Nama dari bahasa Latin. Tahu bahasa Latin ya? Ditulis Latin, bukan yang bahasa tulis sambung itu. Kalau bahasa sambung kan bukan Latin. Atau bahasa apa begitu, digabung-gabung. Ya enggak apa-apa, monggo. Boleh. Cuman kalau orang dulu lebih senang yang sudah jelas, kemudian diambillah nama itu. Nah, generasi saya, generasi sampean-sampean ini, sampean lihat komposisi nama kan sudah beda. Ya, coba kita cek ini. Oh kan, keren-keren ini kan namanya. Ada Mervina, ada Maura. Oh, wong biyen gak ono jenenge Maura. Mbahnya siapa namanya? Kaila, Keisha. Wah, enggak ada dulu. Saiki kan ini ada Virgi Anemita. Mana Virgi Anemita? Loh, sampean lahirnya pasti apa di atas tahun 2000 kan? Ya mesti ae. Lahir tahun 2000 berapa? 2011. Iya. Bukan lahir tahun 70-an kan?
Artinya 7 bulan sudah tidak di sini, sudah jadi bunyai. Nah, tapi masih ada yang model-model lama seperti ada ini Siti ini. Siti Nur Aisyah. Ya enggak apa-apa. Siti itu kan dari Sayyidati. Orang Jawa kangelan Sayyidati, pakailah nama Siti. Iya. Yes. Ada pertanyaan? Ilal ash'ar lah tadi itu. Mansubun ilal ash'ar. Siapa al-ash itu? Ash'ar itu. Ash'ar itu adalah jadul qabilah. Leluhur qabilah. Jadi leluhurnya itu namanya leluhurnya itu al-ash'ar. Makanya jadi nama leluhur. Jadi orang dulu itu suku itu, qabilah itu dari nama orang. Jadi suku. Suku Quraisy. Apakah Quraisy nama orang? Iya, Quraisy nama orang. Aslinya namanya Fihr. Fihr julukannya Quraisy. Beranak pinak buahnya, dia tokoh, maka dikenang oleh anak buahnya, maka jadilah qabilah. Sama kayak sampean kumpulan keluarga itu loh. Ada acara apa? Saya ada pertemuan keluarga. Saya di Tebuireng ada namanya keluarga setiap 2 tahun sekali Bani Hashim. Kemarin Bani Asy'ari. Lah itu nanti jadi kumpulan orang-orang ini adalah Bani Asy'ari, anak-anaknya Asy'ari, anak-anaknya Kiai Hashim kan begitu. Anak cucu ke bawah terus. Itu jadi besar. Lah, makanya Rasulullah itu termasuk suku Quraisy, itu klan yang lebih besar. Lah bawahnya lagi beliau itu termasuk Bani Hashim. Karena mbahnya ada yang namanya Hashim kan begitu. Itu mbah-mbahnya di qabilah itu. Biasanya yang disebut itu yang terkenal. Ada yang lebih atas lagi. Kalau dari jalur Kiai Maksum itu pertemuan Bani Kiai Haji Abdul Jabbar. Itu dari Mas Kumambang. Itu anggotanya sudah ribuan. Mungkin sekarang sudah hampir 10.000 sudah mencapai. Jadi kalau pertemuan keluarga 3 tahun sekali ya banyak yang tidak kenal. Tapi dulu dari mbah yang satu. Kemudian dikenal dengan ikatan keluarga Bani Abdul Jabbar. Jadi ini Al-Ash'ar ini sudah jauh sekali. Al-Ash'ari. Mungkin atasnya jauh. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu sampai Quraisy. Asy-Syafi'i. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Jadi sekali lagi saya ulang. Nisbat itu kalau dipakai nama itu bisa dari nama qabilah yang itu dari mbahnya qabilah itu, kakek moyang, ya. Atau bisa nama daerah. Biasanya kalau orang-orang Maghribi itu nisbatnya nama daerah. Atau ulama-ulama itu tidak hanya itu, kadang nisbatnya itu kebiasaannya apa, maka dia dinisbatkan ke situ. Contoh, ada qori terkenal, qurra yang kemudian jadi mukri. Syekhul Mukri. Itu guru dari para guru-guru ngaji. Namanya Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Husori. Saya dulu penasaran, Al-Husori itu apa? Apa nama daerah di Mesir? Apa nama mbahnya Husor? Ternyata bukan. Kalau tidak salah di biografi itu, Al-Husori itu bapaknya itu jahit kain, kemudian dia jualan itu. Al-Husor itu orang yang jualan itu, kemudian dia ikut jualan, maka dia dikenal dengan Al-Husori. Begitu. Terus ada lagi macam-macam ya, apalagi itu. As-Suyuti, As-Sakandari. As-Sakandari itu nama daerah. Mungkin pernah dengar kitab Al-Hikam yang nulis adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari dari Al-Iskandari. Itu nama daerah. As-Suyuti. Terus Asy-Syatibi. Pernah tahu Asy-Syatibi? Asy-Syatibi itu nama daerah. Sativa. Ada tafsir namanya Al-Qurtubi. Itu nama daerah. Cordova. Jadinya Al-Qurtubi. Jadi orangnya mengangkat nama desa itu, nama kotanya sehingga dikenal secara umum.
Kiai Maksum Ali Al-Jumbangi, Jombang. Yang terkenal Jombangnya. Oh ini Kiai Maksum Jombang. Bukan As-Seblainya. Seblak itu dulu tidak begitu terkenal. Sekarang akhir-akhir ini sudah terkenal. Karena muncul makanan dari daerah Sunda itu yang dulu beberapa tahun yang silam kan tidak begitu terkenal kan. Sekarang semua sudah tahu seblak. Ya kan? Itu kan kreceknya kerupuk itu kan digoreng, kasih air, kadang campuri mie kayak yopo aja ya. Jadilah seblak itu. Padahal seblak sudah lama di sini. Seblak itu jadi makanan itu. Tapi dulu seblak itu maknanya seblak itu jadi orang ditabok itu bahasa Jawanya diseblak. Blowok itu seblak juga itu. Kan di sini dulu kan terkenal daerah-daerah hitam. Jadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Itu juga dikelilingi oleh orang-orang Korak, Bromocora, orang ya pelaku perbuatan dosa besar lah, minum minuman keras, ya, pezina, perampok, wah ada semua. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari itu sampai pondoknya itu pernah dikepung itu, pernah diancam sampai Kiai Hasyim Asy'ari itu termasuk minta support dari Banten, dari Cirebon, ya, untuk membentengi ini. Termasuk untuk menjaga, karena di sana kan terkenal ilmu kanuragannya. Lalu kemudian berkembang, kemudian orang-orang itu banyak yang bertaubat, banyak yang kemudian baik. Lalu Kiai Maksum Ali itu masih muda, karena sudah alim, beliau tetap ngajar di Tebu Ireng, tapi oleh Hadratus Syekh, beliau diberi pilihan, Amen mau mendirikan pesantren di mana. Akhirnya dipilihlah Seblak. Ini tanahnya Hadratus Syekh awalnya dulu. Kemudian Kiai Maksum mulailah tinggal di Seblak ini, di komplek masjid itu, masjid yang sana itu. Masjid kampung itu loh, bukan masjid yang kita. Dulu kan nyatu, jadi satu. Nah Kiai Maksum itu setiap hari pulang pergi ke Tebu Ireng ngajar. Wow itu ketika perjalanan pulang itu ya kadang diancam, kadang digoda sama perempuan-perempuan nakal. Karena Seblak dulu pusatnya itu. Mulailah beliau berdakwah di sini, ngajar santri. Jadi dulu santri-santri Tebu Ireng itu yang junior itu ditaruh sini. Nanti kalau sudah ini dipindah ke Tebu Ireng begitu. Jadi menyatu. Makanya seiring berjalannya waktu, madrasahnya namanya sama. Karena yang menggagas madrasah Salafiyah Syafi'iyah itu Kiai Maksum. Itu yang menggagas sistem madrasah itu. Maka jadilah madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul yayasan, akhirnya terpisah yayasannya, tapi tetap tidak menghilangkan masnya. Jadi madrasah Salafiyah Syafi'iyah, madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak. Unit pendidikannya aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah kan begitu. Cuman sekarang orang sering menyingkat. MTS Salafiyah Syafi'iyah, MIS Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah. Kalau dulu asalnya Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, unitnya, tingkatnya tadi itu Ibtidaiyah kan begitu. Dan seterusnya. Kemudian di Tebu Ireng, makanya Tebu Ireng tidak ada MI-nya. Karena yang tingkat ibtidah itu ada di Seblak. Gitu loh. Jadi kalau orang dulu itu sekolahnya begitu, sanawiyahnya di sini, nanti aliyahnya tingkat lanjutnya ada di Tebu Ireng. Seperti siapa? Seperti Al-Mukarram, Almarhum, Al-Maghfurlah, Profesor Kiai Haji, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Jadi Kiai Ali Mustafa Yakub dulu mondoknya di Seblak, sanawiyah, aliyah, kemudian di Tebu Ireng. Kemudian kuliah di Unhas. Baru ke Riyadh, S1, S2, sampai alim, jadi orang yang ahli di bidang hadis dan ilmu hadis. Pulang ke Indonesia, ke Jakarta, mendirikan pesantren luhur Darus Sunnah. Lalu beliau dapat gelar doktor, imam besar Masjid Istiqlal. Sudah wafat Pak beliau. Itu alumni Seblak. Jadi dulu sistem pendidikannya begitu. Tapi sekarang sudah beda yayasannya. Ini sejarahnya begitu.
biar sampean tahu. Jadi Kiai Maksum itu wafatnya lebih dahulu. Kiai Maksum itu wafat 1933. Kiai Hasyim Asy'ari wafat 1947. Jadi antara menantu dengan mertuanya lebih dulu menantunya. Jadi masih sangat muda Kiai Maksum itu wafatnya. Jadi ya 1933. Lanjut, Al-Utrujah. Ini enak, tidak ada jamnya, ini bebas. Kenapa jamnya kok dilepas? Dipindah. Mesinnya rusak atau baterainya? Iya gitu tuh, kalau diganti baterai juga tidak bisa. Cuma yang aneh itu kadang-kadang itu diganti mesin, itu tetap ono error gitu. Ya diganti beli jam. Terus belum beli lagi. Tapi kalau sampai pengen apa-apa itu tenang, pasang aja jam tapi tidak usah dikasih baterai. Sampai tidur bisa lebih lama, ngaji bisa lebih lama. Begitu, karena gak tergesa-gesa. Oh nyantai masih jam 5. Habis tidur lama, oh nyantai masih jam 5. Nunggu yang panjang di angka 3, ya gak melaku. Akhirnya tidak bangun-bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Utrujah. Nah tadi itu, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah tadi itu. Utrujah itu cara bacanya bidhammil hamzati warra'i, utrujah. Wahia ma'rufah, wahia utawi utrujah iku ma'rufah, terkenal, dikenal. Orang Arab paham. Cuma di kita bisa jadi tidak ada. Karena apalagi zaman dulu ya, zaman dulu kan buah kalau tidak berasal dari daerah setempat itu sulit nyarinya. Kalau sekarang mungkin bisa impor. Cuman yang diimpor itu yang buah yang enak-enak. Di Jawa ini ada buah namanya juwet. Tahu juwet ya? Itu kalau saya bilang ke orang Arab, juwet itu boleh jadi mereka tidak tahu apa juwet itu. Mungkin juwet itu tidak diekspor. Tapi kalau bicara durian, semua orang tahu durian karena ini buah mahal, kan begitu. Bahkan di Thailand itu dikembangkan begini. Di Wonosalam itu durian itu jenisnya juga banyak. Terkenal. Jeruk terkenal, jenisnya juga banyak. Nah, utrujah ini kayaknya tidak masuk ke Indonesia ini. Qala al-Jauhari, qala berkata sapa al-Jauhari, Imam al-Jauhari. Qala Abu Zaid berkata wa yuqalu, ini secara bahasa dikatakan atau boleh diucapkan, ada yang menyebut buah utrujah, ada yang menyebut buah turunjah. Turunjah. Lalu di kita itu apa? Buah apa yang punya nama lebih dari satu? Ada kok orang daerah sini nyebut. Oh, tahu kernatu. Manecu. Enggak tahu. Sekarang sudah agak langka. Buah yang langka itu termasuk ini. Itu buahnya hijau, dipecah itu di dalamnya itu enak pokoknya. Ono isinya barang ya, tapi isinya enggak dimakan ya. Isinya kayak mirip biji sawo, tapi buahnya itu kadang disesep dari pojokan itu. Enak gitu. Apa bahasa Indonesianya ya? Orang daerah tertentu ada yang menyebut manecu, ada yang menyebut kernatu. Iya benar itu. Hah? Oh, markisa beda lagi. Beda. Markisa asing rasanya kemudian dibikin sirup markisa itu beda. Kalau markisa itu yang banyak di daerah Sulawesi, di Medan itu markisa banyak, makanya di sana produksi sirup-sirup markisa banyak di sana. Termasuk di Medan itu ada orang Medan ini. Durian itu di sana luar biasa ya.
Ada, harus tidak usah dipikir teman-teman, bukan ujian. Enggak, ini saya hanya mencontohkan satu buah, tapi disebut dengan beberapa nama. Utruja, ada yang menyebut utruja, ada yang menyebut turunja, begitu. Cuma kalau durian semua nyebut durian. Nggak ada yang menyebut nangka. Ayo makan nangka, itu durian. Nggak mau sama yang menyebut nangka. Kalau pepaya dengan kates itu kan beda. Kalau kates bahasa Jawa. Enggak, ini satu bahasa tapi sebutannya banyak gitu loh. Pisang dengan gedang, lah kan beda bahasa memang. Buahnya sama, tapi nanti jenisnya macam-macam. Apalagi ya? Yaitu itu yang contoh buah yang satu buahnya tapi namanya banyak. Fi sahihil Bukhari fi kitab al-at'imah fi hadzal hadits. Jadi utrunjah itu turunja itu disebut juga dengan utrunja. Itu terdapat dalam Sahih Bukhari di bab tentang makanan. Ada hadis yang menyebutkan bukan mathalul utruja tapi mathalul utrunja. Makanya utrunja bisa dibaca turunja, utrunja. Itu maksudnya utruja. Abu Umamah Al-Bahili. Ini sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ini yang meriwayatkan nomor 36. Oh, hadis Sami'tu Rasulullah yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu Abi Umamah Al-Bahili. Siapa Abu Umamah Al-Bahili itu? Ismuhu, nama aslinya Sudai bin Ajlan. Namanya Sudai bin Ajlan. Mansubun dinisbatkan ila bahilatin, kepada bahila. Bahila itu apa? Qabilatun ma'rufatun, yaitu qabilah yang terkenal. Namanya qabilah bahila. Maka dia dinisbatkan, taknya dihilangkan tapi diganti ya nisbat al-bahili. Al-Hasad nomor 37. Ini ada hadis. La hasada illa fitnataini. Jadi tidak ada hasud, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Itu kan hadisnya begitu. Yang pertama itu yang boleh kita iri itu kalau ada orang yang Allah anugerahkan Al-Quran, lalu dia itu senantiasa melaksanakan sholat atau deres ketika sholat, baik di siang hari, di malam hari, ataupun di sepanjang siang hari. Kita boleh iri dan harus iri. Yang kedua, ada orang yang dianugerahi harta, tapi hartanya itu dia infakkan pagi dan malam semuanya di jalan Allah. Itu yang kita iri. Tapi iri yang dimaksud itu bukan iri yang konotasinya negatif. Karena kalau iri yang negatif itu, kita iri dengan harapan tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Ada harapan agar nikmat itu hilang dari orang itu. Itu tidak boleh. Maka di sini penjelasannya, al-hasad. Apa itu al-hasad? Tamanni zawalin ni'mah. Berharap hilangnya nikmat. Tamanni zawalin nikmati. Berharap hilangnya nikmat. An ghairihi, dari selain dirinya, dari selainnya. Dari selainnya. Itu namanya hasud. Hasad. Orangnya hasid. Itu yang termasuk harus kita waspadai. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dari orang yang iri ketika ia iri, ketika ia hasud.
Ingat loh ya, ayat ini jangan hanya difahami kita meminta perlindungan dari orang lain yang hasut kepada kita. Tapi juga sebaliknya, kita minta perlindungan agar diri kita tidak menjadi orang yang hasut kepada orang lain. Itu juga penting. Paham ya? Makanya ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa yang hasad? Bisa diri kita, bisa orang lain. Karena orang hasud itu seperti kalau dalam apa yang didhawuhkan Rasulullah itu seperti orang yang membakar dirinya sendiri. Sama cek. Orang itu kalau hasud, kalau tidak senang orang dan berharap nikmat yang diterima orang lain itu hilang, dirinya itu rela sakit. Apapun dia lakukan. Sampai kalau di kalangan orang-orang yang usaha. Sekarang itu kan dunia usaha juga luar biasa ya. Persaingannya itu loh. Ada orang sama-sama buka toko di pasar. Ini yang zaman dulu. Ya, jualannya sama. Tapi yang satu laris, yang dia tidak laku. Apa yang dia lakukan? Ada yang kemudian pergi ke dukun. Dukun itu, ini kan ada kaitannya. Min syarri ma khalaq. Termasuk ada kaitannya dengan min syarrin min syarrin naffatsati fil uqad. Kan dukun itu. Datang ke dukun. Orang itu kalau sudah mau melakukan atau mau dekat-dekat dengan sihir, itu sudah jauh dari rahmat Allah. Kenapa kok sihir itu mandi? Mandi itu apa? Manjur. Karena di situ Allah sangat murka, ya, sehingga dengan bantuan setan itu akan mempercepat melalui kemurkaan Allah. Jadi kalau Allah murka itu sudah sekalian, karena Allah sangat murka. Sekalian dituruti, tapi sekalian dijebloskan ke dalam neraka. Lah gimana ndak murka? Lawang sihir itu mushaf Al-Quran diinjak, mushaf Al-Quran dilumuri, mohon maaf, darah menstruasi. Jadi itu sihir itu menghalalkan begitu. Dan itu setannya sewenang, Allahnya murka, makanya cepat. Lah orang yang sudah pakai sihir itu dia rela menggadaikan menyakiti diri sendiri. Kenapa? Orang yang sihir itu ya, yang mempercayai dukun saja, baru percaya saja, itu sholatnya sudah tidak diterima. Kan begitu? Berarti kan dia menjerumuskan dirinya sendiri. Tapi orang kalau sudah hasut itu, apapun dilakukan. Makanya kita ini meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang hasut. Kalau yang ringan, tidak ke dukun. Ada teman kita punya nikmat. Kita ingin menghilangkan nikmat itu segala cara. Walaupun kita tersakiti itu kita apa cara nikmat itu hilang. Itu begitu. Itu tadi level yang sudah tinggi. Level persaingan artis. Wah, terkenal sekali ya. Kapan itu ada artis yang juga dia punya usaha yang meninggal. Kan sihir itu macam-macam. Santet itu kan macam-macam. Ada yang dibikin langsung, ada yang dibikin sesuatu dalam tubuhnya sehingga menggerogoti ketahanan tubuhnya. Sehingga gampang sakit, sedikit, tambah berkurang kesehatannya, lama-lama meninggal. Itu kadang dicek secara medis, sehat semua. Tapi di ronsen ternyata di dalam perutnya itu ada sesuatu yang, sesuatu yang aneh. Bisa begitu. Itu dikirimi orang lain yang hasut tadi itu. Karena persaingan di dunia keartisan. Jadi sekarang itu sudah banyak orang ngawur-ngawur. Makanya sampean harus punya satu bacaan atau wirid itu bagian dari ikhtiar kita. Ya. Untuk menangkal hal-hal yang begitu. Terus ngaji itu iya, tambahi dengan yang lain-lain. Ya. Baca Al-Wirdul Latif, baca Hizib Sakron, baca apalagi Hizbul Falah. Kan ada itu di buku kumpulan wirid doa sampean. Sampean baca enggak? Hizbul Falah dibaca ya di sini? Enggak. Baca.
Wahi ila bahilatin qabilah ma'rufah. Al-hasad zawalid tamanni zawalin ni'ma an ghairihi. Wal ghibtah, nah, ada satu lagi levelnya hasad tapi enggak ya sama-sama hasad tapi tidak separah hasad. Kalau yang satunya ghibtah, apa itu ghibtah? Tamanni mithliha, berharap seperti itu. Jadi seperti nikmat yang diperoleh orang lain, min ghairi zawaliha, tapi tidak berharap nikmat itu hilang. Itu namanya ghibtah. Levelnya beda sama hasad tadi. Contoh yang ringan ya. Teman kita dapat kiriman 1 bulan 1 juta. Umpama lo ya. Sehingga kebutuhannya untuk ini tercukupi. Cuman kalau kakean ya enggak bagus juga ya. Mondok itu yang penting cukup lah. Lalu kita dapat kiriman 1 bulan 100.000. Kan selisih 900.000. Kalau sampean namanya hasad, sampean berarti gini, aku pingin oleh koyo iku 1 juta, tapi orang lain enggak boleh. Termasuk dia yang dapat 1 juta, enggak boleh. Dicurilah uang 1 juta itu diambil, biar dia enggak mendapatkan atau nikmat itu hilang. Tapi kalau ghibtah, itu dia pengen dapatkan itu, tapi orang lain tetap dapat enggak apa-apa. Ada temannya berprestasi, pinter, ranking 1. Dia pengen ranking 1, saya tak berusaha. Dia berusaha dengan melihat temannya yang berprestasi, tapi tetap tidak membenci temannya. Dia tetap apa istilahnya itu? Dia tetap berusaha, ya apa caranya biar dapat ranking 1, tapi tidak kemudian menyakiti temannya tadi itu. Ini namanya ghibtah. Tapi kalau hasad, dia berharap pokoknya hanya saya yang boleh ranking 1. Temannya dijegal. Temannya ya apa caranya nggak dapat ranking. Nah ini nggak boleh. Ini namanya hasad. Nah yang dimaksud hadis ini, walaupun bunyinya la hasada, tapi yang dimaksud itu ghibtah. Kita itu boleh kepingin ada orang yang hartanya banyak untuk infak, tapi jangan punya keinginan untuk cuman saya saja yang punya seperti itu, yang lain tidak boleh. Ya, jangan. Paham ya? Itu maksudnya. Wal hasadu haramun. Wal hasadu utawi hasud iku haramun, haram. Jadi sampean bersaing itu ya bersaing secara sehat. Kalau bersaing tidak sehat tadi itu temannya yang ranking 1 mau belajar karena berharap temannya itu tidak lagi ranking 1, bukunya diambil, bukunya disembunyikan, bukunya dibuang. Naudzubillah, itu namanya hasud. Berarti dia ingin orang lain tidak boleh dapat prestasi. Tidak boleh. Tapi kalau bukunya tetap, dia belajar tetap, tapi sampean belajarnya sampean tambahi lebih sregep, itu namanya ghibtah. Sampean punya keinginan seperti itu, tapi tetap orang lain bersaing secara sehat. Paham ya? Makanya kalau orang yang sudah sampai persaingan kemudian menggunakan jasa dukun, ilmu hitam atau sihir, itu jelas namanya hasud. Karena dia berharap orang lain tidak dapat itu. Orang lain nikmat itu hilang dari orang lain. Itu tidak boleh. Wal ghibtatu fil khairi, wal ghibta utawi ghibta iku fil khairi dalam hal kebaikan. Oh, wal ghibtatu fil khairi utawi ghibta dalam hal kebaikan iku mahmudatun. Ikunya nanti belakangan. Wal ghibtatu fil khairi utawi ghibta fil khairi dalam hal kebaikan, umpama sampean punya keinginan dalam hal kebaikan yang dimiliki orang lain, iku mahmudatun terpuji, mahbubatun dicintai, artinya baik itu. Untuk memberi semangat kepada kalian. Jadi kayak yang ngaji pagi gini ngantuk ya, umpama ngantuk. Melihat temannya yang enggak ngantuk, ya opo sih caranya enggak ngantuk itu? Sampai berusaha, itu bagus.
Tapi tidak kemudian aku ngantuk, wong liya kudu ngantuk, ayo ngantuk bareng-bareng, ini tidak boleh. Enggak, kalau itu tidak ngantuk. Yang saya ceritakan kan yang ngantuk. Itu tidur kalau itu judulnya, kan beda. Ngantuk sama tidur itu berbeda. Lebih nemen mana? Tapi saya juga tidak boleh suudzon. Jangan-jangan ilmunya Gus Dur dipakai. Kan siapa tahu. Sudah dijelaskan. Kan Gus Dur itu pernah suatu ketika itu datang ke sebuah seminar internasional di Iran. Begitu rawuh datang, beliau langsung tertidur di kursi sampai ngorok. Atau dalam sebuah riwayat di kisah yang lain, beliau itu juga sebagai narasumber duduk di depan. Semua orang tuh melihat beliau tidur, bahkan tidurnya itu sampai mengeluarkan suara ngorok kecil walaupun ngoroknya kecil. Begitu giliran beliau berbicara, diberi mic, orang-orang tuh kaget semua karena beliau bisa menyimpulkan, bahkan memberikan satu konklusi, kesimpulan dari apa yang dipaparkan narasumber sebelumnya. Yang ketika disampaikan itu beliau tidur. Maka masyhur sekali kisah itu. Jadi beliau luar biasa. Itu kenapa? Karena beliau bacanya sudah melebihi dari bacaan orang biasa. Soalnya kalau membaca biografinya Gus Dur itu SMP kelas 1, itu yang dibaca itu sudah buku ini. Sudah habis semua buku pemikiran. Dan itu buku berat semua. Nah kalau kita kan enggak, SD, SMP, itu kalau yang hobi komik, malah yang dihabiskan komik seri ini. Belum membaca buku-buku yang berat. Jadi sampai seperti itu. Sehingga kalau jawaban beliau, ya saya tahu karena kalau orang itu ujungnya ngomong begini, nanti endingnya pasti begini. Karena bacaannya sangat luas. Itu kalau sisi ilmiahnya begitu. Itu kalau kita bicara di luar sosok kewaliannya. Paham maksud saya? Jadi begini contohnya. Seorang guru atau dosen kalau di mahasiswa. Itu kan biasanya loh ya. Punya bacaan yang melebihi dari muridnya. Sudah baca ini. Jadi kalau ada murid yang kemudian tanya atau ngomong begini, di buku ini begini, ini orang yang sudah membaca lebih dari itu tahu arahnya. Oh, kalau dia yang sampaikan ini dari buku ini arahnya ke sana, kalau ini arahnya ke sana sudah tahu. Sampai tahu tour guide. Tour guide itu biasanya turis itu ada petunjuk jalan kan. Nah, tour guide itu dia sudah menguasai wilayah situ. Jadi kalau ada orang kesasar di sini nanti ini arahnya ke sini, ini arahnya sudah tahu. Jadi ibaratnya kayak begitu. Tapi terlepas dari itu, memang Gus Dur itu kewaliannya diakui. Ini saja ketika beliau wafat kan orang ziarah tidak berhenti-berhenti. Dulu ketika Gus Dur belum dimakamkan ya ada yang ziarah, cuman ketika Gus Dur itu naik sekian kali lipat. Sehingga muncul pertanyaan, sekarang Tebuireng ramai yang ziarah ya, sampai kapan begitu? Jawabannya apa? Selama Gus Dur masih wafat, maka Tebuireng akan ramai. Itu berarti gimana? Jadi selama Gus Dur masih wafat dan dimakamkan di situ, maka insya Allah yang ziarah itu akan ramai. Sedikit lagi. Wal muradu biqaulihi wal muradu utawi yang dimaksud biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud iku maujud illa fitnataini, kecuali dalam dua hal. Itu maksudnya apa? La hasada itu, maka hasud itu ditafsirkan atau dimaknai ai la ghibtata mahmudatan. La ghibtata, tidak ada ghibtah iku maujud, mahmudatan yang mulia, yang terpuji, yang baik. Jadi tidak ada ghibtah yang baik kecuali dalam dua hal. Jadi sampai ana arek sing dawer sesera wegep, Qur'ane lancar, salatnya
pakai Quran didres, sampean harus iri. Tapi iri dalam arti ghibthah. Ya Allah, saya pengen kayak begitu. Lalu berusaha. Bukan begini, saya pengen kayak begitu. Muka-muka arek iku gak, lho bukan. Kalau arek iku gak berarti mengharap nikmat itu, anugerah itu hilang dari orang lain. Itu tidak boleh. Paham ya? Gitu maksudnya. Ya ta'akkadu menguat. Ya ta'akkadu yang kuat opo al-ihtimamu perhatian. Biha kelawan ghibthah. Illa fitnataini kecuali dalam dua hal. Jadi Rasulullah menyebut hasad. Kenapa maksudnya hasad itu ghibthah? Itu maksudnya perhatiannya atau keinginannya itu sangat besar sekali. Sehingga seakan-akan itu seperti hasud. Tapi tingkatannya bukan yang ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lah, bukan gitu. Tapi saking nemennya keinginan itu sehingga dibahasakan oleh Rasulullah la hasada illa fitnatain. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Aisyah Suci Dwi. Ya, saya absen. Saya pengen absen. Nama-nama yang keren-keren ini loh. Ya. Aluna Oktaviana Pratama. Aulia Wardani. Hah? Apa? Oh, kelas berapa ini? 11. Oh, yang study tour kelas 11 Alia. Kemana? Semua kelas 11 sama kelas 12. Aziza Kanzabila. Bella Aulia Fernanda. Mana Mbak Bella? Kuliah. Ada tapi mungkin masih perjalanan. Dinda, nanti nyampe sini pas sudah selesai. Ini sudah masuk acara inti. Dinda Mishkatul Aulia. Dinda yang kelas berapa ini? Masih kelas 6 sekarang. Yang kelas 6 selain sampean siapa? Ada yang bawahnya Dinda? Memang masih Dinda ya, jadi masih MI. Nanti kalau sudah sanawiyah Alia jadinya Kanda. Kan Dinda itu adik kan gitu, jadi masih MI. Nanti kalau sudah Alia absennya ganti ya, Kanda. Dwi Lailatul Maghfirah. Dwi kelas berapa? Kelas 7 ya. Fibri kemana? Ada tapi? Pada kemana ini beliau-beliau ini? Yang bikin teh tadi siapa? Hah? Siapa? Virgi Anamita tadi. Vina Syahrani. Firda Putri. Kalau ini selamanya mesti putri, tidak akan berubah jadi putra. Hafid Fadilah NN. Apa NN ini? Tuh yo, angel yo. Ya wis lah. Inas Zabrina. Inas kelas berapa sekarang? Sudah lulus ini. Sudah pernah siswa. Kaila Khairun Nisa. Oh, ST. Tapi bukan ST12, ST11 karena kelas 11, studi tour kelas 11. Kaisha Khairun Nisa. Latifah Nailasari. Kelas 12 siapa aja? Berapa orang? 4. Lobenaya Maudi Cynthia Medi. Aman ya? Sudah seger biasanya kan? Alhamdulillah.
Mervina. Mervina. Mia. Kalian semester berapa sekarang? 4 ya. Yang kuliah berapa orang sekarang di sini? Mia sama Bella. Bella semester berapa? Udah selesai, tinggal nulis. Sudah selesai skripsinya. Oh, ini mungkin persiapan sidang ya. Nadine. Nadine kelas berapa? Kelas 12. Oh, MTS. Nashwa Nuril Falah. Nia Ramadhani. Nurul Dhofirah Naswa. Hah? Boyong. Kelas berapa ini, Boyong? 7. Oh, berarti belum. Sudah lama Boyongnya? Hah? Pas Idul Fitri tuh. Kutrotun Nada. Raisa. Dari mana Raisanya? Siti Nur Aisyah. Boyong. Siti Umi Fadila. Oh, berarti Sitinya tinggal 1 ini. Ulfa Nurin Ulul Azmi. Virgi. Ini yang buat teh tadi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.